Jadi di sini aku akan ngasih contoh soal di mana di sini diketahui UX Y sama dengan X kuadrat min Y kuadrat plus XY. Di mana UX Y ini adalah sebagai komponen real dari suatu fungsi analitik. Nah, yang dicari adalah, yang diminta adalah tentukan nilai sekawan harmoniknya, yaitu VXY-nya. Nah, untuk nyari sekawan harmoniknya, kita tuh harus tahu apakah dia itu si komponen UX-nya ini harmonik atau enggak, karena dia kan uh, fungsi analitik juga ya. Jadi untuk tahu apa komponen sekawan harmoniknya harus fungsi harmonik ini. Nah, jadi persyaratan untuk fungsi harmonik itu adalah UX X plus UYY itu sama dengan 0. Yang dimana dari fungsi UX itu tadi, X kuadrat min Y kuadrat plus XY, kita cari yang pertama dari UX-nya atau turunan pertama X-nya. Berarti komponen yang akan dipengaruhi itu adalah X kuadrat dan XY-nya. Nah, ketika diturunkan untuk terhadap dx, dia akan menjadi x kuadrat menjadi 2x ditambah xy-nya diturunkan menjadi y. Selanjutnya, dicari turunan kedua dari ux-nya atau dicari uxx. Berarti dari 2x plus y ini diturunkan terhadap dx. Berarti nanti komponen yang terpengaruh adalah 2x. Atau hasil dari turunan kedua terhadap x itu adalah 2. Terus cari turunan pertama komponen U terhadap Y-nya. Berarti yang komponen yang bakalan terpengaruh itu adalah min Y kuadrat dan XY-nya lagi. Nah, didapat dia itu turunannya adalah min 2Y, min Y kuadrat diturunkan menjadi min 2Y, dan plus XY diturunkan menjadi plus X. Kemudian cari turunan keduanya. Dari min 2Y plus X ini diturunkan sekali lagi terhadap komponen Y-nya. Berarti nanti yang berpengaruh ada di min 2Y. Nah, hasilnya turunannya itu kita dapat min 2. Nah, syarat harmonik berarti tinggal dimasukin aja nih dari UXX dan UY yang udah ditemukan, yang udah kita peroleh. Berarti hasilnya 2 ditambah min 2 itu dihasilkan 0. Maka dia memenuhi syarat dari fungsi harmonik. Jadi terbukti kalau misalkan fungsi UXY ini adalah fungsi harmonik. Nah, selanjutnya untuk mencari sekawan harmonik dari UXY atau VXY ini dicari dengan yang namanya PCR, teman-teman. Nah, PCR ini kita memanfaatkan dua persamaan nih. Yang pertama, UX sama dengan VY, dan yang kedua adalah UY sama dengan min VX. Terus habis itu ini ada beberapa kayak pengingat aja. Jadi kalau misalkan teman-teman nyari turunan dari turunan V terhadap X, berarti itu kan do V per do X ya. Terus kalau misalkan teman-teman nyari VY, berarti itu kan turunan pertama V atau do V per DY. Nah, langkah pertama, ini coba dimasukin dulu ke UX sama dengan VY-nya tadi. Jadi, UX yang udah kita peroleh, ini 2X plus Y, itu dimasukkan ke dalam UX sama dengan VY. Nah, dari persamaan VY ini, VY sama dengan V do Y, ini menggantikan variabel VY di sini. Nah, maka hasilnya menjadi do V per do Y sama dengan 2X plus Y. Atau kalau misalkan kita cari V, berarti dia adalah integral 2X plus Y terhadap Y atau do Y, dy. Nah, berarti ini tinggal dioperasikan aja. Integral dari 2X plus Y terhadap dy, itu berarti 2XY ditambah Y kuadrat per 2 plus CX. Atau ini sebagai konstanta yang tidak diketahui gitu. Karena ini merupakan integral yang tidak berbatas gitu, kayak nggak ada batasannya. Nah, selanjutnya kan kita perlu tahu nih, CX-nya ini kan awalnya sebuah fungsi ya, CX.
kita perlu tahu sebenarnya di dalam Cx ini ada nilai berapa sih gitu. Fungsi kan di dalamnya pasti ada nilai kayak ini U, X, Y, berarti ini adalah fungsi dan nilai di dalamnya adalah X kuadrat min Y kuadrat plus XY gitu. Nah, buat nyari nilainya itu kita pakai UY sama dengan min Vx atau persamaan kedua dari PCR-nya. Berarti UY sebelumnya udah diketahui ya. UY itu berarti ini min 2Y plus X. Kita masukin ke komponennya UY sama dengan min Vx. Nah ini kalau teman-teman bingung ini negatifnya dari mana, ini jadi sama-sama U kalikan dengan min 1 gitu. Jadi hasilnya akan jadi min dikali min 2Y plus X, dan Vx-nya ini aku ganti dengan ini. Jadi Vx, ini kan Vx sama dengan do V per do X, atau turunan V terhadap dx-nya kan, terhadap komponen x-nya. Nah ini aku masukkan ke sini untuk menggantikan si Vx-nya. Nah, setelah itu berarti untuk mencari tahu do V per do X ini kita udah dapet nih V-nya berapa. Berarti ini kita turunkan terhadap komponen X-nya aja. Berarti 2XY menjadi 2Y, dan CX-nya menjadi C aksen X. Nah, setelah diketahui ini, berarti kita tinggal sederhanakan lagi dan diperoleh C aksen X sama dengan min X. Nah, ini kan baru C aksen X ya, atau turunan dari CX. Berarti buat kita tahu CX-nya itu harus diintegralkan nih. Diintegralkan integral dari C aksen X dx, atau integral dari min X dx-nya. Nah, hasilnya kan ketemu nih, min X kuadrat per 2 plus C. Nah, kenapa kok di sini tetap ada C? Karena dia kan lagi-lagi bukan integral yang ada batasnya ya. Jadi, dia pasti diwakilkan dengan konstanta lainnya gitu, yang emang awalnya itu kayak nggak akan terdeteksi dengan komponen dx-nya ini. Nah, setelah itu berarti ketika nilai Cx-nya udah diketahui, persamaan Vx-nya sebelumnya yang masih ada fungsi Cx udah diketahui nih, ternyata Cx itu, fungsi Cx di dalamnya ada nilai min X kuadrat plus 2 per 2 plus C. Berarti tinggal dimasukin aja. Hasil akhirnya Vx, Y adalah 2XY plus Y kuadrat min X kuadrat per 2 plus C. Kurang lebih kayak gitu. Thank you.